Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks? Berikut cara memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, kita membaca judul teksnya terlebih dahulu. Setelah membaca judul teksnya, kita baca isi teksnya dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks tersebut. Mengajukan pertanyaannya bisa dengan menggunakan kata-kata tanya. Yang pertama bisa menggunakan siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, dan berapa. Ya, jadi 3 hal ini adalah cara untuk memperoleh informasi dari teks. Nah, sekarang coba Ibu tanya, pernahkah kamu pergi berwisata bersama keluargamu? Pariwisata itu adalah suatu kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan dan jasa. Dan pariwisata itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Nah, berikut adalah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Coba diperhatikan. Indonesia ini tempat wisatanya sangat beragam ya. Ada mulai dari pegunungan, danau, kemudian lautan, pantai, kemudian ada juga wisata budaya. Jadi pariwisata di Indonesia ini sangat berkembang pesat. Nah, kenapa bisa sampai berkembang pesat? Pesatnya jasa pariwisata di Indonesia ini sudah didukung dengan potensi panorama alam Indonesia yang memang indah. Lihat coba di hadapan kalian, semuanya indah kan? Nah, dari pariwisata tersebut ada usaha-usaha jasa di bidang pariwisata. Apa saja usaha jasa tersebut? Yang pertama ada pengelola jasa penginapan. Kemudian ada usaha penjualan barang cenderamata. Kemudian ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Ada juga jasa transportasi wisata dan penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Kita bahas satu persatu ya. Yang ini adalah pengelola jasa penginapan. Kenapa ada pengelola jasa penginapan? Biasanya wisatawan yang datang dari tempat yang jauh itu tidak bisa dalam sehari langsung pulang ke tempatnya lagi. Mereka butuh tempat untuk menginap. Akhirnya timbullah tempat-tempat untuk penginapan seperti pada gambar ini ya. Untuk orang-orang yang mau beberapa hari di tempat wisata tersebut. Kemudian penjualan cenderamata. Nah, seperti ini. Cenderamata atau yang sering kita sebut dengan oleh-oleh. Biasanya kalau kita habis dari pergi berwisata, kita ingin membeli sesuatu sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah ke tempat tersebut. Nah, cenderamata ini adalah benda-benda yang memang khas dari daerah tersebut dan dibeli untuk kenang-kenangan atau untuk oleh-oleh ya. Kemudian ada jasa pemandu wisata atau tour guide. Seperti ini. Tour guide ini adalah orang yang memandu wisatawan. Nah, seperti ini. Jadi wisatawan itu tidak semuanya bisa berjalan sendiri. Mereka ada yang ingin dipandu wisatanya. Nah, biasanya tour guide ini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Kalau di Indonesia, biasanya yang sering menyewa tour guide adalah turis asing. Jadi mereka meminta penjelasan dari pemandu wisata tersebut tentang hal-hal yang ada di Indonesia. Tapi ada juga turis domestik yang menyewa tour guide supaya mereka bisa lebih memahami tempat yang mereka kunjungi.
Kemudian, jasa transportasi wisata. Nah, beberapa kota-kota besar sudah menyediakan jasa transportasi wisata. Seperti pada gambar ini ya. Yang gambar yang atas ini coba dilihat yang panah. Ini adalah bus wisata di Yogyakarta. Kemudian, gambar yang kedua ini adalah bus wisata di Jakarta. Dan gambar yang ini adalah bus wisata di Bandung. Dan masih banyak lagi tempat-tempat lain yang sudah memiliki jasa transportasi wisata. Kemudian penjual makanan dan minuman. Ini di setiap tempat wisata pasti ada penjual makanan dan minuman. Wisatawan itu kan pasti butuh makan dan butuh minum. Nah, para penjual makanan inilah yang menyediakan makanan-makanan tersebut. Dan bahkan ada penjual-penjual makanan yang memang mereka menjual makanan dan minuman yang khas dari daerah tersebut sehingga menarik wisatawan untuk membelinya. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.